Yeah, lihat penuh. Oke, lanjut. Entah mau ngomong apa lagi, tapi aku akan yapping supaya aku terbiasa bercerita di depan kamera dan tidak awkward. Tadi kita cerita tentang penyesalan, tentang perasaan tidak cukup yang baru aku sadari. Terus gimana sekarang? Sekarang sepertinya sudah lebih berdamai dan menyadari, dan sudah menyadari kalau tahun lalu, terutama di 6 bulan pertama 2024, aku hidup dalam kepalsuan, hidup dikejar-kejar sama ambisiku sendiri yang tidak bisa aku capai. Yang aku tahu bahkan tidak akan mungkin bisa aku capai, tapi aku tetap dikejar sama ambisi itu. Dan aku jadi, mungkin dibilang melupakan, enggak, tapi mengabaikan penyertaan Tuhan yang betul-betul nyata di Adiwarna. Kayak yang di awal aku bilang, Adiwarna akan jadi ajang pelayanan karena aku merasa terbeban untuk melayani. Tapi pada akhirnya banyak unsur pelayanan yang bukan banyak, bahkan sepertinya kayaknya nggak terlaksana. Kayak gimana seharusnya kita bisa menghubungkan banyak teman-teman kita ke agensi dan sebagainya, kasih tunjuk karya mereka, tapi itu banyak nggak terlaksana gitu. Ya, rasanya di 6 bulan 2024 itu Adiwarna itu jadi ajang pembuktian. Jadi ajang untuk aku membuktikan diri bahwa aku mampu. Bukan lagi jadi ajang pelayanan untuk membantu teman-teman menemukan tempatnya berkelana. Kadang aku masih dihantui sama penyesalan apa yang aku lakukan di Adiwarna gitu. Kadang masih ada momen-momen yang terulang, kayak yang seharusnya tidak perlu terjadi, atau yang seharusnya ada hal yang perlu aku lakukan. Tapi ya itu jadi pelajaran. Kemudian di Rea hampir 1 tahun, hampir 1 tahun ngebangun ini, dan aku merasa Rea belum kemana-mana. Di awal tahun kemarin rasanya perkembangannya cukup oke. Maksudnya ya, di awal tahun 2025 kemarin rasanya Rea itu lahir gitu. Tapi setelah itu pertumbuhannya jadi sangat lambat, bahkan terhenti.
Karena apa? Karena aku sibuk mencari jawaban. Aku sibuk mencari apa yang harus kulakukan. Dan aku merasa memang harus terhenti dulu sih sepertinya. Karena Rea itu dimulai dengan kerinduan untuk punya lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, untuk punya komunitas orang-orang kreatif yang bukan cuma kreatif, tapi juga sama-sama punya kerinduan untuk mencintai Tuhan, sehingga dasarnya ya kekristenan. Yang artinya menyelamatkan jiwa. Lebih dari sekedar berkumpul, sebenarnya aku pengen kita itu sama-sama Rea itu menjadi tempat untuk semua anggotanya, semua nanti mungkin orang-orang yang akan bergabung lagi untuk bisa bertukar pikiran. Tentu tentang dunia kreatif, tapi juga tentang bagaimana menyelamatkan jiwa. Wah, kayak misi gereja banget ya. Aku ingin rasanya itu jadi bagian dari hidup kita gitu. Nama Rea itu berkembang pelan-pelan. Yang entah bagaimana dalam perjalanannya itu kita nemuin aja arti-arti yang ternyata lebih dalam dari apa yang kita pikirin gitu. Awalnya kita berpikir Rea itu artinya hanya teman gitu, teman. Tapi habis itu pelan-pelan, oh iya, ternyata dari bahasa Ibrani, Rea itu dari bahasa Ibrani artinya teman. Oh, ternyata ada turunannya yang menjadi Jehovah Rea gitu. Kita bukan cuma sekedar mau jadi teman untuk brand atau teman dalam komunitas, tapi kita mau jadi temannya Tuhan. Dan kalau kita temannya Tuhan, ya kita mau hidup sebagaimana harusnya seorang teman dari Tuhan. Kemudian kita nemuin kalau Rea juga berarti harapan, berarti mimpi, impian. Jadi sejalan dengan rencana kita di awal bahwa kita punya impian, kita punya harapan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan rohani itu tadi. Iya, Rea secara agency secara efektif kita bukan agency, tapi kita bergerak menjadi komunitas, bergerak menjadi sekumpulan orang yang berusaha mengejar Tuhan. Mungkin bisa dibilang begitu. Kenapa kok dibelokin ke sana? Karena aku menyadari bahwa aku pribadi belum benar-benar hidup dalam nilai-nilai itu. Aku belum benar-benar menghidupi nilai yang aku percayai.
Jadi aku merasa daripada semakin banyak kita punya klien, tapi klien-klien ini nggak bisa merasakan kasih Tuhan yang mau kita bawa, ya apa yang membedakan kita dengan agensi lainnya gitu. Kok rasanya mungkin kalau orang mendengar ini rasanya itu kayak apa sih, muluk-muluk banget, mau cari duit doang, ribet banget gitu, harus dihubung-hubungin sama Tuhan, sama kerohanian. Tapi entah ya, aku merasa ya ini kerinduan. Karena aku sendiri sebenarnya tidak terlalu, belakangan ini merasa kayaknya sebenarnya aku nggak suka dengan industri ini, dengan industri kreatif. Aku udah nggak enjoy buat ngerjainnya. Kayak belakangan aku mencoba untuk menulis lagi, bahkan cuma nge-copy tulisan-tulisan yang pernah aku bikin dulu. Tapi kalau misalnya aku tulis ulang itu rasanya itu kayak nggak ada artinya. Kayak untuk memikirkan itu tuh, bener tak ini tak proses kreatif yang tak lewati itu kayak gini tak, hasilnya tak kayak gini tak, kok kayak capek ya gitu. Kalau aku lihat lagi gimana tahap-tahap membranding, kok kayak melelahkan ya. Kayak baru dilihat kok dulu bisa menyenangkan gitu, kenapa sekarang jadi nggak ada apinya sama sekali. Apakah karena aku yang sekarang lagi padam, atau aku yang males? Aku sering bertanya ke diri sendiri, apakah aku sebenarnya males ya? Apakah aku sebenarnya cuma bisa bermimpi tapi nggak bisa menjalankan mimpi itu? Kadang aku mikir gitu. Tapi aku ingat waktu aku dapat kesempatan untuk bikin video semacam dokumenter singkat. I enjoy it very much. Jadi solo crew sendirian, ngatur kamera sendiri, ngatur tripod sendiri, ngatur lighting sendiri, ngedit sendiri, coloring sendiri, animasiin sendiri, mixing audio sendiri. Menyenangkan. Mungkin karena sekarang aku lagi di fase menemukan kembali makna. Aku sedang mengosongkan diri karena aku sedang berusaha membuang semua yang aku pernah tahu dulu dan kembali menjadi nol, belajar ulang. For me, it's kinda hard. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa aku harus mengulang segalanya.
aku jalani sekarang, aku yakin tidak banyak orang bisa menerima, tidak banyak orang bisa mengerti. Karena mungkin di mata orang lain, oh ya, pengangguran. I mean, it's not wrong, itu benar. Dan aku juga merasa bahwa orang lain jauh lebih produktif. Tapi tiap hari aku gak berhenti untuk berpikir, what should I do? What can I do? And this is one of it. Aku merasa aku harus mulai bercerita supaya aku bisa bercerita. Karena dari dulu, dari SMA, waktu SMA aku bilang aku mau jadi sutradara, aku mau jadi director film, entah itu film pendek ataupun music video, anything. Tapi habis itu semuanya berbelok. Tiba-tiba waktu kuliah aku memilih ke advertising, aku meninggalkan perkamera-kameraan, aku meninggalkan referensi, semua referensi-referensi yang mungkin biasanya tiap hari aku lihat. Sehingga ya aku gak bilang dulu sudah tajam, tapi caraku bercerita itu semakin tumpul. Oke, sebentar, kameranya nge-flare, jadi kita balik saja. Semakin tumpul dan semakin kayak gak tahu gimana caranya bercerita. Kayak tadi pertama kali ngerekam video ini, cara bicaraku itu langsung berubah, langsung jadi kaku, kayak takut mau ngomong apa. Padahal tiap kali dalam kepala atau dalam hati lagi ngomong sama diri sendiri, bicara itu bisa lancar gitu. Tapi ketika kamera ini nyala, atau ketika aku mau nulis, aku itu menjadi gak jujur sama diri sendiri. Kayak aku trying to impress. The audience gitu. Tapi aku punya kepercayaan bahwa itu gak perlu. Aku gak sedang bikin konten, aku sedang berusaha bercerita, menyampaikan cerita. So jadilah video-video ini. Kalau ditanya sekarang Gary mau jadi apa, aku merasa jawabannya storyteller. Aku mau jadi pencerita yang baik. Karena itu aku harus belajar bagaimana caranya berbicara dengan baik, bercerita yang dimana orang gak bingung denger ceritanya. Nanti sambil belajar menulis lagi. Karena aku juga mikir, telat gak ya? Udah umur segini, tahun ini 24. Tahun ini 24. Telat gak ya belajar lagi dari nol? Wah, ketinggalan banget kayaknya. Orang-orang lain udah pada bisa bikin film atau udah berkarir di industri, sedangkan aku masih belajar lagi. Tapi kalau kita ngebandingin diri sama orang lain gak akan ada habisnya kan. Aku merasa ya mungkin itu adalah senjata paling mematikan ya, ketika kita mulai membandingkan diri sama orang lain.
tidak mau itu terjadi. Aku tidak mau membandingkan diri, dan aku mau menutup telinga, menutup mata. I want to be great storyteller. Aku nggak harus punya film. Nope. Aku tidak mau lagi menggantungkan diriku, menaruh harga diriku dari pencapaian, dari hasil. Karena aku merasa, dan ini sesuatu yang aku temuin belakangan juga, bahwa hasil itu nggak pernah ada di tangan kita. Hasil itu ada di tangannya Tuhan. Tuhan yang menentukan. Karena tugas kita itu bekerja. Tugas kita itu melakukan apa yang Dia minta. Hasilnya itu terserah Tuhan. Dan apapun yang Tuhan kasih, itu pasti cukup untuk kita. Cukup. Tidak berlebih, tidak kurang. Cukup. Jadi apapun yang kita punya sekarang, itu cukup. Kemarin aku sempat berdebat dengan diri sendiri. Apakah aku mau beli PC atau aku mau beli kamera? Karena kemarin PC ku sempat, bukan PC, laptopku ngos-ngosan. Kayak udah nggak bisa dipakai buat ngedit apa segala macem. Tapi habis itu ternyata dia hanya overheat, sehingga perlu ada tambahan fan dan segala macam. Dan sekarang udah jauh lebih baik. Walaupun kalau aku membayangkan untuk mengedit sesuatu yang lebih berat, pasti juga udah nggak kuat. Pasti bakal black screen terus. Terus aku kemarin karena lagi ngulik-ngulik video making dan segala macam, tertarik untuk upgrade kamera. Karena kamera yang aku punya ternyata sudah cukup tertinggal dan bahkan sudah tidak diproduksi dan dijual di official store. Jadi aku berpikir kayak mungkin memang sudah saatnya. Tapi waktu aku merenung dan luangin waktu buat tanya Tuhan, rasanya yang ada di perasaanku itu tentang kecukupan tadi. Tentang apa yang Tuhan kasih yang ada di tangan kita. Ya udah, itu dimaksimalin dulu aja. Terus aku mikir, iya ya, belum bikin apa-apa kok udah mau ini itu. Sehingga ya aku mulai pelan-pelan memberanikan diri untuk memulai semuanya dari nol. Memulai hubunganku sama Tuhan dari nol. Memulai berbicara seperti ini dari nol, yang selalu aku hindari dari dulu untuk di depan kamera. Tapi entah kenapa dorongannya dalam hati adalah aku harus bisa berbicara di depan kamera. Aku gak boleh voice over terus, cuma baca skrip. Terasa palsu. Dan ya, mungkin akan ada banyak cerita-cerita seperti ini yang diawalinya tentu dengan mungkin hanya kalian-kalian yang relate dengan beberapa poin-poin seperti adiwarna dan hidupku pribadi. Tapi semoga ini menjadi awal untuk aku bisa menjadi pencerita yang baik. Ini aku lagi ngelewatin lapangan renon yang kameranya tiba-tiba mati guys, dan HP ku panas.
Ya tapi intinya mungkin sekian dulu lah ya. Kita lanjut kapan-kapan. Besok sih harusnya. Bye bye.